Sobat Positif Podcast, bersama saya Imam Mukholik, sudah hadir di studio kami Bapak Daniel Asmorom dan Bapak Alimuddin Baidu. Beliau berdua adalah pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dan sering disebut sebagai pasangan damai. Damai sendiri telah menerima rekomendasi Partai Nasdem, yang mana sudah bisa dipastikan bahwa Damai akan maju dalam bursa pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Bagaimana kabar ini, Bapak Daniel Asmorom dan Bapak Alimuddin Baidu? Puji Tuhan, kabar baik. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih telah mengunjungi studio kami Positif Podcast, produksi teropongnews.com. Ini jauh-jauh dari Teluk Bintuni, Ya. daerah yang cukup terkenal dan paling dikenal ini karena ada itu Pak di sana ya, ada apa? Ulanji tangguh. Produksi migas itu ya. Migas, ya. Betul. Bapak Daniel Asmorom SH MM dan Bapak Dr. Andes Alimuddin Baidu MM. Ini adalah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni. Bisa ceritakan sedikit kesiapannya nih untuk maju dalam bursa pilkada di Teluk Bintuni. Ya. Silakan, Pak. Baik, jadi tentunya saya menyampaikan terima kasih banyak ya kepada pengurus Partai Nasdem, baik dari DPD, DPW maupun DPP, untuk memastikan saya dengan pasangan saya Bapak Dr. Andes Alimuddin Baidu MM untuk bisa maju menjadi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati adalah rekomendasi partai. Ini sudah dipastikan maju ini ya? Jadi hari ini tepatnya tanggal 29 Juli 2024 kurang lebih jam 1 siang kami telah menerima rekomendasi Partai Nasdem dan itu memastikan kami untuk maju pada pilkada tanggal 27 November 2024 mendatang. Pasangan Daniel Asmorom dan Alimuddin Baidu yang kerap disebut pasangan damai ini ya. Benar. Ini seperti disampaikan tadi oleh bakal calon bupati bahwa dipastikan akan maju dalam bursa pilkada di Teluk Bintuni karena sudah menerima rekomendasi dari Partai Nasdem. Ya. Benar seperti itu ya, Pak Alimuddin? Ya, betul. Jadi memang ini menjadi sebuah penantian di masyarakat karena kita mendengar bahwa yang akan terjadi di Teluk Bintuni itu kota kosong. Benar. Lawan kota kosong. Sempat santer isu itu ya. Iya. Jadi memang itu beberapa minggu terakhir ini itu menjadi isu yang banyak didengar oleh masyarakat di Teluk Bintuni. Nah, saya kira dengan adanya rekom dari Nasdem ini membuka ruang demokrasi yang cukup baik bagi masyarakat. Karena apa? Rakyat akan disuguhkan menu-menu, pilihan-pilihan, tidak pada satu kontestan saja, tapi pada beberapa. Nah saya berdua dengan Bapak Daniel ini dari pasangan Damai, yang merasa bersyukur karena ruang ini hari ini kita sudah peroleh. Artinya menurut pandangan Bapak bahwa kota kosong ada kompetitor lebih bagus daripada kota kosong itu ya? Ya, saya kira kalau satu pasangan dan melawan kota kosong itu tidak ada pilihan yang bisa kita. Pilihan. Dan saya kira kota kosong itu kan sebetulnya salah satu cara untuk mengkerangkeng demokrasi kita. Pada sementara kita ini kan sudah harus berada di ruang-ruang demokrasi yang lebih luas. Dan saya melihatnya bahwa kota kosong itu sebetulnya
merupakan sebuah upaya ya. Itu juga upaya politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi kami yakin dengan Bapak Daniel bahwa pasti ada lawan. Dan hari ini kita sudah memulai itu. Artinya dengan rekomendasi Partai Nasdem yang diterima hari ini adalah sebuah kabar gembira untuk masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni ya, bahwa ada pilihan yang yang diberikan oleh masyarakat begitu ya. Iya. Dan ini sebuah kerinduan yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Makanya saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya pilkada, kontestasi politik itu kan merupakan ruang untuk mencari calon pemimpin kita di Kabupaten Teluk Bintuni. Makanya diperlukannya adalah pilihan ya. Ada pilihan. Dan kami ini kan menjadi salah satu pilihan yang akan dilihat oleh masyarakat nanti. Seperti apa damai ini. Gitu. Dan saya bersyukur karena apa? Saya orang dari birokrat dan beliau dari politisi. Ini kalau melihat profil dari kedua pasangan ini sebenarnya kombinasi yang sangat ideal. Pak Daniel adalah seorang politikus sejati yang 3 periode menjabat sebagai DPR. Memimpin Bintuni, DPR Bintuni. DPR, ketua ya? Ketua, wakil ketua 1 periode pertama. Masih di unsur Periode pimpinan ya di kedua, DPR. ketua, periode ketiga ketua. Dan saat ini Sekarang ada di provinsi, DPR provinsi. anggota DPRD Ya, Provinsi Papua Barat. Sementara calon wakil ini Bapak 20 tahun Alimuddin Baidu 20 tahun kepala Bapeda. kepala Bapeda. Artinya sudah kombinasi sangat Ya, ideal kalau luar biasa. untuk pasangan damai ini ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait perjalanan di politik sehingga dari unsur pimpinan, ketua, wakil di tingkat kabupaten bisa lompat ke provinsi. Iya. Artinya ini masyarakat memberikan kepercayaan cukup lama kepada Pak Daniel Iya. ini ya. Jadi kebetulan saya periode pertama itu ada posisi dari Partai Golkar, saya menjabat ketua harian Partai Golkar. Ketua harian Partai Golkar di Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Teluk Bintuni. Waktu pemilu tanggal tahun 2024 itu saya mendulang kursi murni ada 3. 3 seat. Ya 3 seat. Jadi tinggal bagi-bagi ke teman. Cuma waktu Itu perolehan suaranya Pak Daniel sendiri. saya sendiri. Oh, luar biasa. Karena itu menghormati dan menghargai dukungan masyarakat yang begitu luar biasa, dan masyarakat saya di pegunungan dan di pesisir saat itu pendidikannya kan belum begitu memadai, kan Bintuni baru lahir. Iya. Ya, jadi untuk mereka bisa mendapatkan sumber pendapatan tetap, saya harus mekarkan kampung-kampung. Harus mekarkan kampung-kampung. Bagian dari perjuangan Bapak. Perjuangan. Jadi satu kampung itu bisa 5 kakak. Satu kampung 5 kakak, bisa 3 kakak. Tapi bisa itu dimakarkan. Bisa. Dan akhirnya sampai hari ini penduduk kami itu masih bisa makan dari dana kampung itu. Dana kampung. Kalau tidak pasti sudah ada pembunuhan di sana. Iya. Ya, karena itu. Jadi kita sudah berbuat. Dan pegunungan itu aksesnya itu sulit sekali. Biasanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil. Tapi akhirnya ya dengan aspirasi kami bisa buka jalan sampai tembus. Akses Ya. Jadi Bintuni Manokwari ya. Bintuni ke distrik pegunungan. Oh iya. Nah inilah ya masyarakat itu melihat dari situ. Sehingga dari periode ke periode Dipilih terus dipilih. Artinya yang dibuat Ya. kepada masyarakat itu sudah ada ya. Sudah Sehingga ada. masyarakat Ya, mereka melihat karena kita Secara- sudah ada perhatian juga kepada mereka timbal baliknya kepada kita begitu. berarti ini Pak Daniel 20 tahun juga ini. Ya, Masuk 4 periode kan. ya 4 periode. Seirama dengan Ya 20 tahun. Bapak Alimuddin Kepala 20 Bapeda. tahun kepala Bapeda. Iya. Nah, ini sudah matang banget untuk merencanakan ini. Iya. Bisa diceritakan. Saya bukan 20 tahun, tapi saya sudah 13 tahun ya. Oh, 13 Jadi tahun. kepala Bapeda. Tahun ini sampai tahun ini, nanti saya akan
berhenti pada saat akan mendaftar. Kalau Pak Tapi sebelumnya saya sudah kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat kurang lebih 5 tahun di sana. Jadi Pak Alimudin pensiun masih lama ya? saya sebenarnya masih ada 3 tahun lagi. Oh, masih 3 tahun lagi. Tapi saya sudah berikhtiar untuk membangun Bintuni. Ikhlas ini? Ya, itu sudah. Ditinggalkan ini? Artinya, kalau kita bicara soal kenikmatan, soal pendapatan, seharusnya sih saya tidak perlu masuk ke dunia politik. Tapi karena adalah sebuah ikhtiar, kebaikan untuk membangun, memperbaiki itu. Apa yang membuat Pak Alimudin terpanggil untuk maju berpasangan dengan Pak Daniel? Yang pertama, saya memang background saya dulu, saya masih di Jayapura, saya banyak bekerja di LSM waktu itu. Aktivis Jadi juga ya? Di dalam diri saya ini masih ada sejumlah idealisme yang saya pertahankan. Dan saya melihat bahwa selama ini saya bekerja di bidang perencanaan, itu hanya menyusun dokumen-dokumen perencanaan. Tapi tidak punya kekuatan untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan. Karena apa? Ya namanya dokumen-dokumen ini kan biasanya tebal. Benar. Ya. Itu tidak tertarik untuk dibaca orang. Ya. Jadi kalau kita susun dokumen perencanaan mulai dari dokumen perencanaan tahunan, 5 tahunan sampai 20 tahun, atau kita sebut dengan RPJMD, RPJP untuk 20 tahun, dan RKPD untuk tahunan. Ini kadang-kadang kan hanya semacam di atas kertas saja gitu. Di atas kertas. Sebenarnya dokumen itu kalau dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada di dalam itu gitu ya. Karena itu saya melihat bahwa saya butuh masuk dalam sebuah ruang yang lebih harus ikut bermain, jadi pemain begitu. Sehingga saya bisa menjadi bagian dalam decision maker, pengambil keputusan untuk saya bisa mengeksekusi. Karena itu saya dengan Pak Daniel setelah kita berbincang-bincang, berdialog cukup lama juga, kenapa beliau juga mau meninggalkan DPR-nya untuk kemudian masuk ke kontestasi ini, kami memiliki visi yang sama. Ini sebenarnya keduanya dalam posisi yang sulit juga ya. Iya. Terpilih jadi anggota DPR tapi harus ditinggalkan. Iya. Begitu juga dengan Pak Alimudin. Tapi kita sudah siap untuk mewakafkan diri untuk kebaikan. Jadi ikhtiar ini adalah untuk kebaikan bersama di Kabupaten Bintuni. Dan saya tahu persis, selama saya di Bintuni, saya tahu persis problematika yang kita hadapi. Dan itu memang butuh kekuatan-kekuatan. Dan saya pahami bahwa memang untuk menjalankan sebuah kebijakan itu perlu ada dorongan yang kuat. Nah, karena itu saya mendampingi Pak Daniel ini sebagai birokrat dan juga sebagai politisi. Tentu kita akan bekerja sama ya, dengan pengalaman saya, pengetahuan saya. Nah, ini yang menarik. Biasanya ini pasangan jika ingin maju itu sangat harmonis sekali. Biasanya. Tapi begitu terpilih dalam perjalanan waktu, keharmonisan itu sudah banyak terjadi di beberapa pasangan kepala daerah. Nah, kira-kira dari pasangan damai ini ada tidak komitmen untuk menjaga hal itu supaya selalu damai terus, harmonis terus, begitu? Ya, itu pasti. Karena nama tim kami adalah damai. Dan hubungan keakraban kami, baik saya dengan Pak Alimudin ini, bukan baru saja karena kami ingin maju ini baru kami bisa satu. Tapi sebelumnya juga kami sudah biasa ini. Bahkan jadi kami pasti berkomitmen untuk menjaga kebersamaan hubungan ini karena kami saling membutuhkan. Iya. Kalau kita mau Bintuni maju, ya harus jadi satu, harus sama-sama membutuhkan, saling membutuhkan. Jadi saya dari politisi, saya harus lebih banyak juga menimba ilmu, menimba pengalaman dari birokrat. Sebaliknya begitu. Ya. Artinya komitmen untuk terus bersama Jadi ini. untuk kebersamaan ini ya tetap ya semoga Tuhan merestui, niat kami tidak akan berubah. Nah, bahwa nanti kami saling mengkhianati atau saling berlawanan, itu tidak. Karena kami punya visi dan misi itu untuk membangun rakyat. Iya. Sehingga kalau saya jalan sendiri, Pak Alimudin sendiri, maka rakyat yang susah.
Itu. Nah, ini ada pertanyaan saya, mungkin mewakili masyarakat Bintuni. Iya. Kenapa harus kami, masyarakat Bintuni, harus memilih pasangan damai? Ya, Bisa dijelaskan? ya ini mungkin saya apa? Jadi tentu kita ini kan mau jualan ya. Iya. Damai ini akan kita jual ke masyarakat. Nah, damai ini pasti memiliki keunggulan-keunggulan. Kalau kita bicara soal visi dan misi, saya kira semua yang namanya visi misi itu pasti bagus. Uraian kata-katanya pasti bagus. Pasti yang pilihan. Tetapi yang berbeda adalah kami punya konsep dan kami punya strategi. Kami punya terobosan-terobosan, kita akan melakukan banyak hal. Karena tadi Ya. sudah Ya. paham Ya. isi Teluk Bintuni, sudah paham menjeroan semua. Sudah kita tahu. Jadi tentu saya sampaikan ke Pak Daniel selaku calon bupati, ya insya Allah kita terpilih dan memang kita orientasi kita harus menang. Kenapa? Dengan kemenangan itulah nanti kita bangun Bintuni secara bersama-sama. Banyak hal yang harus kita lakukan. Kita bicara soal pendidikan, kita bicara soal kesehatan, kita bicara soal infrastruktur, kita bicara soal ekonomi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki sistem ini dulu. Karena yang akan menjalankan pemerintahan itu adalah sistem di dalam pemerintahan ini. Karena itu mulai dari kelembagaan, ya, SDM-nya, kemudian penguatan-penguatan sistem dan segala macam ini kita harus perbaiki. Ibaratnya kalau kita ingin membersihkan sebuah ruangan, kita harus menggunakan sapu yang bersih. Tidak bisa menggunakan sapu yang kotor. Nah, karena itu saya dengan Pak Daniel, kami sudah berkomitmen berdua bahwa kami tidak ada ego, satu di antara satunya tidak. Ya. Tapi niat kita tulus untuk membangun daerah ini. Nah, karena itu kita akan banyak di awal-awal nanti, kita akan banyak berdialog dengan masyarakat. Kami akan datang ke masyarakat. Jadi misalnya contoh ini, saya boleh sampaikan ke beliau, nanti kita akan datang ke satu distrik dan distrik lainnya. Kita bawa semua kepala dinas ke situ. Kita panggil semua elemen-elemen masyarakat, kita tanya Belusukan satu gitu. persatu. Kita tanya, Iya. kenapa Anda ini kok masih miskin? Pendidikan bagaimana di sini? Kesehatan bagaimana di sini? Infrastrukturnya apa yang harus kita lakukan? Akan Ekonomi, bola, ya, ekonominya bagaimana? Coba Bapak bicara supaya kita merumuskan sebuah kebijakan yang betul-betul komprehensif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Karena persoalan di Bintuni ini beda dengan daerah lain. Bintuni itu kalau kita bandingkan dengan Jakarta, itu hampir 29 kalinya Jakarta. luas. Ya. Luasnya. Bintuni ini kan 18.637 km persegi. Dan karakteristik wilayahnya itu berbeda juga. Karena ada wilayah pegunungan sekitar 7 distrik. Kemudian di bawah ini ada 11 distrik di pesisir. Lalu kemudian di perkotaan ada 6. Dan 75% kita terdiri dari daratan, 25%-nya itu lautan. Nah, persoalan-persoalan ini harus kita cek baik-baik di masyarakat. Jadi kita akan, misalnya contoh, saya bicara sama Pak Daniel bahwa pendidikan kita itu sesungguhnya sudah luar biasa. Karena sudah bebas biaya. Dari semua tingkatan sudah bebas. Sudah gratis ya? Iya, Gratis, ya. mulai dari PAUD, TK, ya mulai dari playgroup, TK. Saat ini ya? Iya. Sudah mulai dari SMP, periode SMA, pertama ya. SMK, Dari periode pertama. sampai kita memberikan bantuan kepada mahasiswa kita, Mahasiswa. swasta maupun negeri. Nah, tetapi kita masih sering mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Maka tentu kita akan berdialog dengan masyarakat secara tuntas. Oh, pasti di sini kenapa kok sekolahnya kayak begini? Nanti akan ada informasi. Di sini sekolahnya sudah bagus, tapi gurunya jarang masuk. Di sini sekolahnya sudah bagus, gurunya bagus, tapi kemudian murid-muridnya juga yang jarang masuk. Jadi ada yang mau ditambal-tambal Ya, lagi. nah, itu kita mendiagnosis masalahnya dulu. Iya. Nah, kemudian masalah kesehatan misalnya. Kesehatannya sudah bebas biaya semuanya, Gratis juga ya? gratis juga. Bupati kita sudah bangun rumah sakit baru lagi di Babo untuk pelayanan di wilayah pesisir. Tetapi itu juga masih belum cukup. Nah, karena itu kita melihat kembali apa sih sebetulnya. Nah, kita ingin juga menggerakkan ekonomi. Jadi kita berharap satu distrik kita harus punya satu keunggulan produk yang bisa kita dorong sebagai
sebuah penggerak ekonomi di kecamatan itu atau distrik itu. Setiap distrik ya. Setiap distrik kita akan kelola potensi yang ada di sana. Begitu infrastruktur juga. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah di sana sudah ada bandara? Bandara kita cukup banyak, tapi bandara itu kan bandara-bandara kategori masih perintis dengan panjang 1000. Di kota itu belum sampai 1000 meter. Yang di Babo ini sekitar 1400 ya, 1300 itu kita perpanjang jadi 1400. Untuk ke Jakarta, kita harus lewat Manokwari dengan darat sekitar 7 jam. Dan artinya apa? Kita membuang biaya cukup banyak ini. Nah, karena itu infrastruktur ini harus kita perbaiki. Infrastruktur utama. Karena apa? Kalau infrastruktur ini kita tidak perbaiki, maka itu akan memberikan efek ekonomi. Harga-harga barang akan mahal, inflasi akan tinggi. Nah, ini semua akan kita benahi. Itu sebenarnya bisa dilakukan ya? Bisa. Karena informasinya ini Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu kabupaten yang memiliki APBD yang tinggi. Ya. Dibandingkan dengan kabupaten atau kota di tanah Papua gitu. Ya, memang APBD yang besar itu kan tidak berbanding lurus ya. Jadi kalau kita lihat misalnya contoh, ada satu kabupaten wilayahnya tidak terlalu besar, tapi APBD-nya tidak banyak juga ya. Saya kira cukup saja. Tapi kita ini dengan luasan hampir 1/4 wilayah Teluk Bintuni itu Papua Barat itu ada di Teluk Bintuni. Penduduk kita itu menurut BPS cuma 92.000 sekian, tetapi sebarannya itu luar biasa. Jadi mungkin di sana satu distrik penduduknya cuma sekian ratus orang. Beda kalau misalnya di Jakarta nih. Kan sama ini kalau misalnya kita punya anak 10 ya. Satu sekolah di Jakarta, satu di Bandung, satu di Bali, satu di NTT, kan kita pusing nih. Betul. Lebih baik kita punya anak 20 tapi sekolahnya di satu tempat. Itu lebih mudah. Nah, karena itu memang perlu pendekatan-pendekatan tertentu. Strategi-strategi khusus, dan kami sudah persiapkan itu. Kita persiapkan. Ini yang dijelaskan Bapak Alimuddin ini cukup sangat detail, cukup jelas untuk mengatasi masalah-masalah di Bintuni ini. Kalau dari Bapak Daniel, kenapa masyarakat harus pilih damai? Ada nggak singkat? Ya, masyarakat sekarang sudah pintar ya. Tentunya masyarakat sudah pintar berpolitik. Makanya dari tadi dengan isu kota kosong itu membuat masyarakat di sana itu tidak tenang. Tapi dengan hari ini mustahil itu kota kosong. Luar biasa. Karena sudah ada damai dengan Partai Nasdem. Sehingga mereka tahu siapa pemimpinnya. Mereka tidak pilih partainya. Iya, figurnya. Mereka melihat figurnya. Iya. Nah, itu. Kenapa mereka lebih suka atau lebih ini untuk mendukung damai? Karena dia suka figurnya. Saya dari politisi, terus Pak Alimuddin dari birokrat, yang masing-masing sama-sama punya pengalaman. Dan luar biasa, dan beliau ini ya sekarang juga sudah doktor, luar biasa. Nah, ya jadi masyarakat tidak melihat partai. Sekarang misalnya ada kubu sebelah borong sekian partai, itu tidak berpengaruh. Bukan jaminan. Ya, bukan jaminan. Tapi mereka lihat figurnya. Lihat figur, ya. Apa yang background figur ini. Ya. Kalau selain figur, mereka juga lihat rekam jejak. Rekam jejak. Ya. Betul. Sehingga ya. Ini cerita rekam jejak ini. Tadi juga sempat disinggung oleh calon wakil soal bersihkan rumah harus pakai sapu yang bersih. Betul. Kalau damai ini misalkan terpilih, komitmen terkait dengan korupsi seperti apa? Ya, kami siap untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum di sana untuk memberikan pembinaan-pembinaan. Jadi, pokoknya ada niat kita untuk memperbaiki. Tidak ada niat untuk menghukum karena yang bisa menghukum itu cuma Tuhan. Kami hanya bisa ikut untuk memperbaiki. Tapi kalau yang sudah terlanjur dan memang sudah tidak bisa dikendalikan,
ya sesuai dengan hukum positif yang berlaku ya. Ya, artinya tetap komitmen untuk Ya, tidak mentolerir itu ya, ya. betul. Ya. Kalau Pak Alimuddin. Ya, jadi saya harus mengatakan begini bahwa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi daerah, sistem di dalam pemerintah harus kita perkuat. Harus diperbaiki dulu. Jadi kita bicara sistem ini kan ada komponen-komponen. Ini bukan soal SDM-nya saja, bukan soal kelembagaannya saja, tetapi kita ingin menanamkan sebuah karakter bahwa pelayanan itu kepada masyarakat itu merupakan sebuah hal yang harus kita kerjakan tanpa harus melakukan sesuatu yang yang tidak baik. Kita harus melakukan itu dengan baik. Nah, tetapi yang baik itu kan belum tentu bebas dari korupsi. Benar. Karena itu sistem ini harus kita benahi dulu. Dari kelembagaan, dari SDM-nya, dari mana-mana semua kita perbaiki. Dan ini pencegahan kami, itu ya, Bukan pencegahan. kita lebih pada aspek itu. Karena memang kita melihat bahwa korupsi ini kan bukan hanya persoalan di Bintuni, tapi persoalan Indonesia dan persoalan di mana-mana. Karena itu kita ingin mengajak semua pihak, mari kita sama-sama. Karena sesungguhnya korupsi itu kan ada di mana-mana. Iya. Dan kita tidak bisa mengklaim, karena saya ingin mengatakan begini, kalau kita ingin bebas dari korupsi, kita harus bekerja dengan baik. Tetapi bekerja dengan baik, itu belum tentu kita bebas dari korupsi. Karena itu perlu ada pemahaman-pemahaman yang baik, yang harus kita tanamkan kepada birokrat, begitu juga pada masyarakat. Karena korupsi itu tidak bisa berdiri sendiri. Kan ada korupsi karena keserakahan, ada karena faktor sistem, ada juga karena faktor kebutuhan. Kebijakan yang Nah, jadi sesuatu yang seperti ini memang harus kita benahi secara baik. Nah, saya melihat, misalnya contoh, saya ingin menyampaikan ke Pak Daniel waktu itu, saya bilang begini, bisa kita tidak merubah pola-pola lama. Jadi kita bekerja itu out of the box thinking. Jadi kita berpikir di luar konteks ya, di luar box. Artinya begini, contoh misalnya, selama ini terlalu banyak seremonial. Nah, kita ingin melakukan hal-hal tertentu, misalnya contoh begini. Ya saya bilang sama Pak Daniel, nanti kalau misalnya Bapak terpilih, saya terpilih, ya mari kita mulai. Melantik pejabat tidak perlu lagi pakai dasi. Tidak perlu lagi dalam ruangan ber-AC. Tapi mari kita bawa, kalau dia kepala dinas perikanan, dia kepala dinas pertanian, Bawa ke nelayan. bawa ke sana. Iya, iya. Lalu kemudian kita buat bajunya baju lapangan saja, ditulis di situ. Saya siap bekerja untuk rakyat, membangun sektor pertanian dan perikanan dengan target sekian. Kalau perlu di belakangnya dibuat komitmen. Saya siap mundur 2 tahun kalau saya gagal. Nah, ini terobosan-terobosan baru yang kita lakukan. Tetapi untuk melakukan ini kita ingin mengajak dulu. Kita punya aparatur-aparatur supaya kita bisa kerja dengan baik. Tetapi paling penting di Bintuni ini kan pegawai kita sudah 3.000 sekian, kurang lebih 3.400 ASN-nya. Tenaga honornya kok 3.000 sekian, hampir 7.000 pegawai ini. Nah, kita mau lihat apakah dengan jumlah besar ini sudah cukup efektif, sudah cukup baik dalam bekerja. Nah, ini yang kita mau bangun komitmen bersama. Jadi ketika kita mau benahi masalah korupsi ini, kita tidak bisa sendirian. Kita harus ajak yang 6.000 orang ini untuk sama-sama. Tetapi juga kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Misalnya kita dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan BPK, sehingga mereka bisa bekerja dengan cara-cara yang benar, yang terhindar dari praktek-praktek korupsi. Ini komitmen damai terkait korupsi ini luar biasa. Terus kalau mengenai toleransi antar umat beragama, jika damai terpilih nih, apa yang dilakukan nih? Memang kami punya visi misi itu, salah satunya itu ada kata damai. Iya, kata damai. Jadi damai ini kita akan melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Pak Bupati yang lama ini, yang sekarang ini Pak Petrus Casio. Jadi kita ingin membangun kedamaian, keharmonisan dalam keberagaman. Karena di Teluk Bintuni itu kita
dalam satu keluarga itu ada yang Kristen, ada yang Katolik, ya, ada yang Islam, dan di sana itu sering disebut sebagai agama keluarga. Dan di sana ada 7 suku, ada suku-suku lain juga, ada orang asli Papua lainnya, dan ada suku-suku Nusantara. Nah, kenapa kita dahulukan damai? Ini makanya istilah damai itu dipakai dalam pasangan ini ya. Jadi ini damai ini bukan karena kebetulan. Iya, bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan, memang itu punya makna. Jadi memang kita ingin mengajak rakyat, mari kita sama-sama. Bahwa Bintuni kondisinya seperti ini, mari kita sama-sama. Karena membangun daerah ini tidak bisa kita sendirian. Kita harus mengajak rakyat. Karena jadi ada sedikit kesimpulan bahwa pilih damai karena bahwa akan membawa Bintuni ke tadi perbaikan dan kedamaian tadi ya. Iya, betul. Dilanjutkan, Pak. Ya, jadi begini, apa namanya? Kalau kita mau bekerja, tapi daerah itu kacau dan banyak masalah, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan baik. Karena itu kita ingin supaya kita bangun keharmonisan dalam keberagaman. Karena memang Bintuni itu keberagaman itu adalah sebuah rahmat. Artinya apa? Ya, kita di sana tidak pernah ada keributan-keributan yang luar biasa. Semua bisa diselesaikan. Apalagi ada peran-peran lembaga masyarakat adat di sana, ada LMA, ada keanekaragaman itu di sana, perbedaan itu berkat juga gitu. Berkat, Itu berkat juga. Dan kita lihat itu sangat luar biasa. Karena apa? Banyak suku ini juga sebuah berkat juga. Karena biasanya justru ada daerah yang tidak terlalu banyak sukunya, tapi tiap hari juga tidak masalah. kondusif. Ya, nah kita ini kenapa di sana harus kita utamakan? Karena di sana itu ada 4 PSN, ada aset-aset vital nasional. Oh, ada 4 PSN ya? Ya, di sana. Jadi Apa ada PSN yang sekarang sudah berjalan itu Tangguh Terem 3 sudah selesai, sudah mulai produksi ini untuk mensuplai kebutuhan gas Indonesia dan juga gas luar ya, yang diekspor keluar. Kemudian juga ada PSN kawasan industri. Nah, ini yang masih harus kita selesaikan, masih ada beberapa hal yang harus ini yang informasinya udah akan dibangun smelter dan lain-lain itu. Ya, jadi kawasan industri kita itu dia fokus pada pembangunan metanol dan amonia serta CCU-nya. Jadi kemudian ada lagi PSN kawasan Blok Kasuri. Jadi ini yang dikelola oleh Genting Oil Kasuri ini yang ada di sana. Terus ada PSN juga Obadari yang juga beririsan dengan Fakfak dan Teluk Bintuni. Jadi ada 4 PSN di sana. Proyek strategis nasional yang merupakan kebijakan pusat yang harus kita dukung, kita harus jaga supaya semua bisa berjalan dengan baik. Nah, memang problem kita di Teluk Bintuni itu misalnya masalah kemiskinan, masalah pengangguran, ya, masalah ketertinggalan daerah. Inilah yang akan kita selesaikan. Prioritas itu. Ya, kita selesaikan. Jadi sehingga ada beberapa poin jika pasangan damai terpilih ini ada skala prioritasnya tadi itu ya. Ada sejumlah. Ini misalkan ini damai percaya oleh masyarakat, diberikan dukungannya sehingga terpilih menjadi bupati dan wakil bupati periode 2004-2029. Kira-kira kalau dalam contoh lah, kebanyakan kan 100 hari kerja atau yang singkat lah 30 hari kerja, apa yang dilakukan? Minta maaf. Jadi, 30 hari kerja itu kita tidak langsung bekerja untuk membuat program. Tapi, tidak langsung main program dulu ya? Tapi 30 hari itu kita melakukan pembenahan internal, lalu kemudian kita akan mengajak seluruh rakyat untuk kita berdialog. Dan kita akan kunjungi. Jadi saya bilang sama Pak Daniel, 30 hari itu kita keliling di 24 distrik. Bermalam setiap malam di satu malam distrik ini, kita ajak semua elemen-elemen masyarakat untuk kita berdialog. Oh, untuk berdialog. Berdialog, untuk menemukan apa sebetulnya persoalan di sana. Setiap distrik, setiap masing-masing. Iya. Itu dan kita bawa semua perangkat-perangkat daerah
untuk berkunjung ke situ supaya mereka mendengar langsung. Yang Masalah. jarang itu dilakukan. Masalah pendidikan di sini bagaimana, kesehatan bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, ya kan? Jadi Terus ekonominya laboratorium bagaimana? semua yang dibawa. Kita bawa ke sana, kita bermalam. Dan itu yang perlu Itu kita yang lakukan dilakukan, sebetulnya. Sehingga kita pertama. bisa menemukan titik masalahnya atau istilahnya kita belanja masalah. belanja masalah. Ya, Itu kita 30 hari dilakukan 30 hari, tahap ya. pertama itu. Ya, sambil kita mulai menyusun strategi. Tapi sebenarnya kita sudah punya konsep ya. Konsep. Ya. Dan saya kira yang berbeda antara damai dengan yang lainnya itu, kami ini punya konsep, kami punya strategi. Berdasarkan hasil diagnosis kita dengan data-data yang kita miliki sekarang ini, misalnya angka kemiskinan kita di angka sekian, angka IPM kita sekian, ya kan? Pengangguran sekian. Lalu kemudian pertumbuhan ekonomi kita, lalu inflasi semuanya. Kita akan lihat itu semua, kita udah punya data-data dasar. Nah, tinggal kita tidak boleh menyusun sebuah program itu di belakang meja. Kita harus turun dulu. Jadi sehingga nanti akan bisa kita mix ini. Kita combine antara informasi dari Temuan di masyarakat lapangan, di lapangan dengan apa yang kita susun di sini. Karena kalau kita susun dari belakang meja semua pasti baik-baik. Dan ini komitmen damai ini ya. Iya, ini komitmen. Komitmen Dan damai. beliau sampaikan, beri kami kesempatan 5 tahun, Buktikan. kami akan rubah. Akan buktikan begitu. Kita akan perbaiki. Jika terbukti pilih lagi. Ya. Jika tidak terbukti jangan pilih lagi begitu. Iya. Ya. Luar biasa. Saya juga bilang sama beliau, saya bilang ya, yang berbeda dari seorang pemimpin itu, mungkin ilmunya bisa sama. Ya. Tetapi yang berbeda itu adalah konsep dan strateginya. Nah, kami memiliki konsep telah menyusun sebuah konsep dan strategi untuk 5 tahun ke depan. Kita harus mulai dari mana ini? Ya kan? Iya. Apa yang harus kita lakukan di awal? Berikutnya apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Dan kita ingin melakukan pencapaian targetnya per tahun dan seterusnya sampai 5 tahun. Dan kita tidak muluk-muluk. Karena apa? Apa yang kita rumuskan itu adalah dari sebuah hasil yang kita peroleh dari berbagai elemen masyarakat. Artinya Susun sama-sama. tidak latihan lain, main lain begitu. Tidak. Ya. Kita pastikan bahwa apa yang kita lihat. Jadi kita juga ingin mengajak masyarakat supaya misalnya orang sering mengatakan begini, kita ini di Papua punya sumber daya alam yang berlimpah, Nah, itu. cukup banyak. Mungkin bisa Ya. disampaikan potensi daya Ya. di Teluk Bintuni. Misalnya kalau kita bicara soal pertambangan, soal pertanian, soal apa semuanya, tapi kita lihat dulu konteks. Misalnya ada satu distrik di sana itu punya potensi misalnya buah merah. Kenapa tidak distrik itu kita jadikan sebagai distrik buah merah? Iya. Sehingga dengan satu produk itu, dengan produk turunannya, itu bisa kita meningkatkan ekonomi kita, bisa menggerakkan ekonomi itu dari komoditas yang ada itu. Ya. Lalu kemudian potensi-potensi lain di distrik lain itu banyak. Bahkan di Seperti sana. apa kalau nggak salah saya pernah dengar Bintuni juga terkenal ini kepiting. Kepiting, ya. Iya. Ya, kepiting kita udang. banyak dan luar biasa. Nah, kemarin saya berdialog dengan satu masyarakat. Saya bilang begini, kepiting kita ini kan banyak ya. Selalu kita kirim. Di Jakarta ini banyak orang konsumsi kepiting Bintuni. Tapi Sejauh ini sudah ada pengolahan di lokal belum? banyak yang dikirim keluar. Oh, dikirim Banyak keluar. Jadi ada pengumpul lalu kemudian dia kirim keluar. Karena memang soal kebijakan di perikanan tangkap itu kewenangan kita tidak ada. Ya. KKP. Ya. Kita kalau budidaya oke. Nah, saya bilang sama masyarakat, nah kita ingin misalnya membangun infrastruktur Bintuni keluar ini. Seharusnya tidak perlu kita jalan 7 jam sana, tapi kita bisa memperpendek waktu ini. Misalnya setelah Babo, bandaranya kita perpanjang jadi 1.600 karena ini memang sudah diakomodir oleh pemerintah pusat. Dalam waktu, mungkin tahun depan sudah mulai bisa dilaksanakan perpanjangan, sehingga nanti ada pesawat komersial yang bisa mendarat di sana. Nah, oleh-olehnya kan di sana banyak kepiting. Kalau kepiting itu dijual di sana kan tidak bisa naik pesawat. Betul. Nah, tapi kalau misalnya Berbentuk produknya. produk, ya misalnya kita olah dia menjadi kepiting lada hitam,
kepiting saus apa gitu dan seterusnya. Abon apa? Yang terkenal abon gulung kepiting. Wah, itu kan abon gulung tuna kan sudah ada. Nah, ini kita bisa buat produk-produk turunannya. Dan ini bisa dikerjakan oleh UKM-UKM. Dan itu nanti kalau misalkan terpilih akan dorong itu ya. Ya, karena memang kita akan memetakan potensi apa yang dimiliki oleh masing-masing distrik tadi. Ya, supaya itu bisa dikeroyok secara bersama-sama. Jadi UKM ini harus kita hidupkan. Tetapi juga ada sektor-sektor lain kita harus dorong, seperti misalnya wisata ya. Ya, agrowisata ya. Ya, ini bisa juga kita kita kelola secara baik. Dan potensi itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Misalnya di sana itu ada air terjun Botai. Nah, tapi orang Bintuni itu belum bisa mengakses ke sana. Justru kalau mau rekreasinya sampai di Gunung Botak, di Manokwari sana, Manokwari Selatan. Itu kenapa? Aksesnya ya? Ya, karena memang itu belum dikelola. Oh, belum dikelola. Nah, kalau itu kita kelola, kita kerjasama dengan pemerintahan kampung, pemerintahan distrik untuk dikelola. Maka itu bisa menghasilkan ekonomi, perputaran ekonomi yang luar biasa. Gitu. Oke. Ini kalau Pak Alimuddin ini sudah beberkan semua ini. Ya. Strategi apa yang akan dilakukan, termasuk komitmen-komitmen apa yang akan didorong dan dibangun jika terpilih. Ini mungkin saya ke Pak Daniel. Di sana tadi kalau nggak salah ada 7 suku besar ya, tambah suku Nusantara. Ya. Ini setelah mendapatkan rekomendasi Partai Nasdem, ini tentunya harus disampaikan juga ke sana. Ya. Seperti apa sebenarnya komunikasi antara lintas suku dan komitmen yang dibangun? Ya, jadi begini, Teluk Bintuni itu 20 tahun sudah dipimpin oleh peranakan ya, yang bukan asli, putra asli 7 suku. 7 suku yang dari Bintuni. mereka- Selama ini belum ada ya? Ada, tapi itu peranakan. Oh, masih peranakan. Pak Alfons Manibui peranakan. Iya. Bapak Petrus Kasiu peranakan. Ya, jadi kami berharap untuk periode yang sekarang itu sudah saatnya untuk anak asli 7 suku itu pimpin Bintuni. Ini Daniel Asmorong ya? Daniel Asmorong. Dan memang cuma satu putra anak 7 suku yang bisa maju saat ini. Iya, iya. Jadi baru setelah 20 tahun ini ya, Setelah 20 tahun. ada putra asli 7 suku yang maju jadi kandidat bupati. Iya. Akan didampingi oleh Bapak Bapak Alimuddin Bayedu. Iya. Ini tadi yang sebenarnya saya ingin tanyakan dari awal. Ya, ini ternyata karena selama ini kita tahunya itu mungkin memang orang Bintuni seperti itu. Jadi memang sekarang masyarakat kami di sana lebih banyak mengharapkan itu. Mengharapkan itu. Ya, Jadi sudah. setelah terima rekom tadi langsung komunikasi ini di sana. Iya. Jadi mereka itu di sana tim damai itu Tim damai hampir 1 bulan lebih. Itu mereka juga gelisah di sana. menunggu. Ya, mereka gelisah sama dengan saya bersama Pak Alimuddin, kami juga gelisah. Tambah lagi ada isu kencang. Isu Kota kencang kosong ya. bahwa kota kosong. Iya, Tapi puji Tuhan ya hari ini secara resmi Tuhan menyerahkan rekomendasi itu melalui hamba-hambanya ya. iya. Hingga masyarakat di sana juga pendukung kami semua sudah mulai rasa tenang. Malam ini mereka bisa tidur nyenyak. Jadi damai sudah bisa menarik nafas lega. Mereka sudah bisa. Seperti itu. Dan harapan mereka untuk anak asli 7 suku pimpin Bintuni itu sudah Terwujud. mereka terwujud. Tinggal tentukan dalam pertarungan nanti Ya, ini ya. tunggu tanggal mainnya 27 saja. November. Tanggal Iya. 27 November. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Jadi memang komunikasi politik kami dengan elemen-elemen masyarakat itu sudah kita bangun sejak sekitar beberapa bulan lalu. Dan ini dukungan ini terus mengalir. Dari berbagai suku sudah menyatakan sikap. Kita ingin mendukung damai. Damai. Dan ini terus bertambah. Ya, bahkan dari Nusantara pun mendukung demikian. Kedamai juga ya. Ya, mereka mengharapkan kalau bisa yang asli. Yang asli. Nah, jangan lagi yang peranakan. Iya. Tapi sebetulnya ya
tidak masalah. Kalau Peranakan mau maju juga itu haknya dia, kan kita semua punya hak ya. Salah satu sikap yang kesatria ini Ya. dari putra asli 7 suku besar. Ya. Biasanya ini kalau yang asli, benar-benar asli itu harus kami. Harus kita seperti itu. Tapi ini yang ditunjukkan oleh Bapak Daniel Asmorom ini sangat luar biasa. Tidak apa-apa, kalau memang dia masih mau maju silahkan. Toh nanti rakyat juga yang menentukan. Yang menentukan kembali, karena pilkada ini pilihan rakyat ya, kedaulatan di tangan rakyat. Sehingga tidak, kalau kita kosong ya nanti parah lagi, demokrasinya mundur lagi. Oke, lanjut Pak Wakil. Jadi benar, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Daniel kali ini memang kita berharap ya. Saya pun juga mungkin ini kesempatan terakhir. Karena apa? Ini kan kita punya orang-orang tua di Majelis Rakyat Papua dan di masyarakat sedang berupaya supaya yang berikut nanti 2009 itu baik calon bupati maupun calon wakil bupati sudah orang asli Papua. Dan saat ini lagi bergulir. Iya, sedang bergulir. Nah, karena itu saya akan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk membantu Pak Daniel Asmorom. Iya, betul. Membangun daerah kita ini. Saya juga bukan baru 1-2 tahun di Bintuni, di Papua. Saya sudah kurang lebih 57 tahun di tanah Papua. Dan saya sudah berpindah-pindah dari beberapa tempat. Berarti lahir di Papua ini ya? Saya dari Biak. Jadi saya mulai dari sekolah di Biak, SD, SMP, SMA, semuanya di Biak. Kemudian saya lanjut ke Universitas Cendrawasih, kemudian S2 saya, S3. Terakhir saya di berarti sudah jiwanya jiwa Papua. Orang Papua memang. Jadi memang rambutnya yang tidak keriting, ya kulitnya, tapi kalau hatinya saya kira Papua sudah Papua. Karena memang kita anak-anak juga sudah lahir di sana, istri saya juga lahir di Papua. Jadi memang di dalam pilkada ini saya berharap dengan Pak Daniel dan mengajak semua rakyat untuk menggunakan naluri politiknya secara baik. Karena apa? Rakyat ini diberikan kesempatan. Jadi kita akan nanti kan berkampanye setelah mendaftar, kemudian kita akan berkampanye, mengkampanyekan visi dan misi kita, program dan kebijakan kita. Nah, kita ingin mengajak masyarakat untuk menggunakan kecerdasan di dalam proses ini. Jangan lagi terpengaruh dengan money politik. Jangan lagi terpengaruh dengan asutan-asutan. Tetapi mari dengan tenang, ya, berikan ruang kepada rakyat. Kita juga akan melakukan edukasi-edukasi. Kita akan menyampaikan apa sih sebetulnya yang kita kemas di dalam damai ini. Apa yang kita lakukan. Apa yang akan kita kerjakan dalam 5 tahun. Bagaimana cara kita, itu semua sudah kita siapkan. Dan kita menawarkan ini kepada rakyat, supaya rakyat itu punya pilihan. Dan yang terjadi sekarang kan ya, kasihan rakyat ini kalau sampai kemudian dia memilih karena money politik, dia memilih karena hasutan, dia memilih karena terpaksa dan seterusnya. Dan ini yang mau kita lakukan. Saya pun mengatakan kepada teman-teman yang ikut berjuang sama saya bilang ya, yang pertama harus kita beberkan apa yang kita kerjakan, bagaimana kita mengerjakan itu kan kepada tim yang bekerja, bukan kepada rakyat. Setelah tim kita sudah paham apa yang kita lakukan, baru kemudian itu didialogkan kepada masyarakat, supaya rakyat itu tahu persis, oh jadi damai itu isinya ini, yang mau dikerjakan itu ini, caranya mengerjakan itu seperti ini. Dan saya yakini bahwa ya, karena memang ini head to head ya, sepertinya memang hanya 2 pasang. Dan ya ini tawarannya tentu hanya 2 saja. Dan kita ingin mengajak rakyat, silakan Anda memilih. Betul. Ya, kita tidak ingin memaksa, tapi ada kerinduan kita untuk memberikan porsi-porsi yang terbaik kepada rakyat. Dengan ya mungkin hanya 5 menit dalam TPS, tapi 5 menit itu menentukan 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi tidak boleh lagi keliru. Jadi apa yang disampaikan Pak Daniel tadi itu salah satu bentuk edukasi politik yang benar sebenarnya ya. Baik ini mungkin
pertanyaan ringan ini. Oh ya, mungkin bisa di Pak Daniel dan Pak Alimuddin. Pak Daniel ini hobinya apa? Kalau boleh tahu nih, Pak. Kalau saya berburu. Berburu ya. Oke. Iya. Kalau obsesi Bapak sendiri apa ini? Maju sebagai bupati. Iya. Kalau jadi saya periode sebelumnya Iya. 2015 itu saya maju pilkada juga Oh, sempat. lawan bupati sekarang. Pak Pit Kasio ya. Kasih menang 7 suara, dikalahkan di MK. Selisih 7 suara. Oh, menang. Unggul 7 suara. 7 suara, Kalah di MK. kalah di MK. Oh, begitu. Di periode 2020 kemarin, Iya. itu saya mau maju lagi. Ternyata beliau sampaikan kepada Bapak Gubernur mantannya, Pak Domingus Pak Madajan. Domingus Madajan, iya. Beliau sampaikan itu, minta Pak Domingus panggil saya supaya menyuruh saya tidak boleh maju. Tidak boleh maju. Berikan kesempatan untuk Pak Petrus selesaikan 2 periode. Karena waktu saya maju DPR provinsi itu 0 rupiah. Jadi Pak Bupati bilang, wah ini Tanpa uang gitu ya? tanpa uang dia bisa duduk ini. Iya, Ini iya. bagaimana kalau jadi oke, saya diberi harapan bahwa sudah nanti kamu nanti periode 2024 setelah bupati berakhir. Oke, siap. Iya, dan Selaku prajurit kita siap. iya, dan makanya Pak Daniel Ya. maju kali ini itu ya. Akan jadi berusaha maju untuk mengejar kemenangan yang tertunda. Tertunda. Iya. Luar biasa. Kalau Pak Alimuddin ini ada hobinya apa ini? Hobi saya itu olahraga, lebih khusus ke bulu tangkis ya. Olahraga. Ya. Jadi tapi ya saya juga hobi dengan musik ya. Tetapi saya juga hobi dengan apa yang dikerjakan generasi kita sekarang ini. Ya, jadi Kalau ini obsesinya Pak Alimuddin apa? ya jadi saya ingin juga memberikan ruang ya kepada anak-anak muda kita nanti, generasi Z kita di Bentu ini. Karena apa? Untuk mengalirkan mereka punya hobi, Bisa tersalurkan. kreativitas. Nah ini harus kita tampung Iya. dan harus diberikan ruang supaya mereka itu bisa berkreasi. Nah ini saya mau perdengarkan satu lagu. Jadi selama 4 bulan ini, 3 bulan ya terakhir ini. Ini sebenarnya mau pertanyaan setelah Ya. hobi nih, pengen tahu apa lagu favoritnya. Oke. Jadi ada adik-adik ini menciptakan lagu malah, menciptakan lagu untuk karya sendiri ya. Ya. Ini saya dengarkan musiknya nih. Ini luar biasa ini. Ini musik dikirim ke saya. Saya bilang, waduh. Ini lagu untuk damai. Oh, ini untuk damai. Iya. Kami berdiri membangun masa depan. Luar biasa. Hati tulus kami berjanji damai dan sejahtera untuk kita semua. Damai ya. Ini karya Anak muda. anak-anak muda di Bintuni ya. Satu kita maju capai mimpi-mimpi. Daniel Asmoro dan Alimuddin bersama Keren ini. Keren. ke puncak yang mulia. Ini masih ada lagi mas. Luar biasa. Jadi saya melihat ini kan kreativitas ya luar biasa dari adik-adik ini. Ini ada satu lagi. Kita datang Bintuni, mari kita bersatu bersama relawan kita takkan lagu Daniel Asmoro dan Alimuddin di depan memimpin langkah menuju masa depan. Ini yang terafiliasi di tim Damai ya. Iya. Mereka sudah ciptakan 4 lagu. Lagunya luar biasa. Jadi ada versi reggae, ada versi pop ya. Baik, luar biasa. Jadi ada juga versi Ini apa namanya? kalau bilang anak-anak Bintuni Yospan. terakosong ya. Nah, ini ada. Nah, ini musik asli Iya. orang Papua. Nah itu namanya Yosin Pancar. Iya, Yospan. Yospan.
Ini harus dikasih ruang untuk Ya, jadi berkarya ini. Yang saya muda. lihat cukup banyak ya. Dan ini juga memang harus kita harus betul-betul memperhatikan ini. Jadi generasi muda kita akan berikan peran-peran. Kita siapkan ruang untuk berkreasi. Jadi sana kan orang Papua itu memang hobinya olahraga. Iya, benar. Karena fisiknya Fisiknya kuat-kuat kuat. ya. Dan seperti misalnya bola apa segala macam kan banyak, bola, voli, terus basket. Ini memang harus kita dorong supaya apa namanya, adik-adik kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berkreasi. Saya benar-benar kagum ya. Artinya saya tidak pernah menyuruh mereka membuat lagu. Iya, iya. Tapi tiba-tiba dia buat lagu, kakak, ini saya ada buat lagu ini. Dan hasilnya keren tadi. Iya. Nah, ini sesi penutup, Pak. Apa dengan sudah menerima rekomendasi Partai Nasdem, pasangan damai dipastikan maju, apa pesan dan harapan kepada masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni, Pak Daniel, khususnya warga 7 suku besar dan suku Nusantara? Silakan. Ya, dengan adanya kepastian rekomendasi yang kami terima tadi siang, Hari ini ya. ya hari ini, tanggal 29 Juli 2024, saya berpesan dan berhimbau kepada keluarga besar 7 suku dan Nusantara yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, baik mereka yang ada di pegunungan, di pesisir, di dataran dan perkotaan, untuk memberikan kepercayaan, dukungan penuh kepada saya dan Bapak Alimuddin Baedu untuk bisa terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni tanggal 27 November 2024. Sudah saatnya anak asli 7 suku pimpin Bintuni. Amin, 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 amin. Kalau ada tambahan sedikit. Saya ingin juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Mari kita memasuki ruang politik ini, kontestasi pilkada ini dengan baik. Ya. Kita tidak perlu saling manasi satu sama lainnya. Tapi mari kita pakai ruang politik ini sebaik-baiknya untuk mencari pemimpin Berkompetensi yang sehat, ya. Kita berkompetensi yang sehat, dan memang damai ini merupakan satu pilihan yang paling tepat saya kira, karena memang kami datang dari 2 latar belakang yang berbeda, satu politisi, satu birokrat, dan juga dengan rekam jejak yang jelas. Kami punya visi misi, kami punya kebijakan-kebijakan dan program nanti akan kita jalankan. Tapi ada nanti yang akan kita jelaskan kepada masyarakat, bagaimana konsepnya, bagaimana strateginya dalam menjalankan pemerintahan, menjalankan pembangunan dalam 5 tahun ke depan. Ini akan berbeda dengan calon yang lain. Dan saya berharap bahwa ya dengan semangat persatuan kita semua, jangan kita bercerai-berai hanya karena Gara-gara masalah politik ini. Tapi mari kita juga berkontestasi secara sehat, bahwa damai ini merupakan salah satu pilihan yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Dan padanya sudah menyatakan bahwa ya damai ini sudah bukan lagi tawaran, tapi ini menjadi pilihan yang harus kita dukung secara bersama-sama. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Ya. Pak Daniel dan Pak Alimuddin. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang sudah disampaikan, harapan-harapan tadi, pesan bisa didengar oleh masyarakat Teluk Bintuni dan diberikan dukungannya. Terima kasih. Salam sehat. Terima Terima kasih. Ya, salam sehat. Sobat Positif Podcast, demikianlah bincang-bincang saya bersama pasangan damai, Bapak Daniel Asmorom dan Bapak Alimuddin Baedu. Semoga apa yang kami bincangkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Positif Podcast, obrolan yang benar.